BTTH Kaisar Api, episode 119. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Hahaha, perang, Qintian, meskipun kau adalah seorang ahli di puncak Dodi, yang terkuat di antara sedikit orang di sekitarmu hanyalah Kaisar Do Bintang 8 yang telah mencapai kesempurnaan. Kau seharusnya lebih tahu daripada kami perbedaan antara Kaisar Do Bintang 9 dan Kaisar Do Bintang 8, kan? Biarkan saja mereka mati. Di belakang Sevo, aura ganas muncul dari alis Raja Ular, lalu ia berbicara dengan tenang. Rupanya, di antara 9 suku utama klan Medusa, para pemimpin 8 suku telah berkumpul bersama, dan dengan tambahan Sevo setengah abadi yang kuat ini, peluang untuk menang cukup tinggi. Justru karena saya tahu jurang pemisah di antara keduanya, saya yakin bisa mengucapkan kata perang. Dan kau tak perlu bersikap agresif. Karena aku pemimpin Legiun Pencinta Naga, aku harus cukup percaya diri untuk mundur dari klan Medusamu. Kalau tidak, bukankah mudah jika aku tidak menggunakan gelar Raja Ming? Qintian menghadapi klan Medusa yang kuat di depannya, dan dia tidak takut. Seperti yang diharapkan dari Qintian, yang dikenal sebagai Raja Fudoming. Tetapi, sekarang, bagaimana cara kalian keluar? Sevo berdiri di samping 8 manusia ular yang kuat itu, lalu dengan bangga. Hahaha, Sevo, saya pikir kamu sudah tua dan bingung. Apakah reputasi pasukan pencinta nagaku yang makmur, bukan nama yang sia-sia? Jangan bicara tentang kekuatan setengah abadimu, bahkan jika itu adalah petarung abadi sejati, raja ini tidak akan takut. Qintian tertawa terbahak-bahak, lalu 5 bola energi hitam putih dengan kekuatan hidup dan mati perlahan berhenti. Berbalik dan diam di samping Qintian. Legiun Pencinta Naga, mungkinkah? Sesaat kemudian, pupil mata Sevo tiba-tiba mengecil, seolah teringat sesuatu. Susunan, kecanduan naga, teriak Qintian keras, dan aura mengerikan tiba-tiba muncul. Beberapa orang di mata mereka serempak setuju, lalu langsung berpisah, dan berjalan menuju beberapa posisi di langit. Tidak bagus, cepat hentikan mereka. Sevo tampak gelisah, berteriak keras, mengangkat tongkat piton di telapak tangannya, dan serangan mengerikan itu langsung menyerangnya. Raja Ular juga merasakan krisis, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan doki, dan menyerang Qintian dan yang lainnya di sampingnya. Sabu-sabu, 9 pria kuat dari klan Medusa melancarkan serangan gabungan, melesat dalam sekejap, dan langsung menyerang Qintian dan yang lainnya. Menghadapi banyaknya ahli dari klan Medusa, Qintian mencibir, lalu 5 bola energi hitam putih dengan kekuatan hidup dan mati bergetar hebat. Sesaat kemudian, mereka langsung melesat ke langit dan menghadapi 9 ahli dari klan Medusa. Bersiul, ledakan, dentuman. Sialan, Raja Ular melihat ini. Di dalam kelima bola energi hitam putih itu, kekuatan hidup dan mati dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Ia tak berani langsung teralihkan. Kekuatan. Para pemimpin lain dari 8 suku utama Medusa tenggelam, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri seperti Raja Ular. Seru Sevo dingin, tetapi ia tidak tahu mengapa. Di atas bola energi itu, kekuatan hidup dan mati bercampur dengan kekuatan merah menyala yang mengerikan, yang sangat meningkatkan tekanan pada Sevo. Sevo terpaksa menyerang Qintian dan kelompoknya. Kekuatan hidup dan mati langsung muncul di tubuhnya, lalu ia mengangkat tongkat Jiao Piton di tangannya. Bola energi kekuatan menyerang bersama. Bum bum bum. Di antara cahaya dan batu api, lingkaran demi lingkaran ledakan muncul dari langit, dan gelombang panas tak terlihat datang lingkaran demi lingkaran, membuat gurun yang sudah panas ini semakin panas. Batuk. Saat riak pertempuran perlahan menghilang, mata Sevo dan kelompoknya juga pulih. Di langit tak jauh di depan Sevo, dengan Qintian sebagai pusatnya, doki beberapa orang meningkat tajam. Lalu sinar doki yang besar menyelimuti sisi Qintian, dan doki yang menyilaukan itu perlahan membentuk naga raksasa yang mengguncang langit. Tubuh naga itu berwarna merah menyala, dengan inti obat sebagai mata dan kepala naga, mata yang miring sebagai cakar kiri depan naga, Fanyu sebagai cakar kanan di depan naga, Muchen mengendalikan pusat tubuh naga, dan Xuan Mo bertanggung jawab atas tubuh naga. Ekor naga, Muchen Feng dan Xuan Wanxin masing-masing bertanggung jawab atas cakar belakang dan kiri naga. Adapun Qintian, di punggung naga, sinar cahaya melonjak ke langit. Pemimpin, tanpa Ye Mo dan Xuan Ming, kekuatan formasi kecanduan naga kita tidak sekuat sebelumnya. Para pemimpin dari 8 suku Medusa ditambah penjaga kuil Medusa, saya khawatir kita kewalahan saat ini.
kata inti itu dengan tenang. Jelas, dengan kekuatan jiwa inti obat yang besar, dia telah menemukan kekuatan 8 pemimpin suku utama keluarga Medusa dan penjaga kuil Medusa, dan segera berkata tanpa daya. Lagi pula, dengan hilangnya 3 kaisar pertempuran bintang 9, yaitu Raja Xuanling, Yemo dan Xuanming, pasukan pecinta naga mereka tidak sekuat sebelumnya karena melelahkan. Aku tahu, kau tak perlu khawatir, aku punya caraku sendiri. Qin Tian menjawab perlahan, lalu pupil matanya yang gelap bergerak cepat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, di kaki Qin Tian, sebuah lingkaran besar cahaya yang sangat misterius muncul, dan kemudian api merah menyala terus muncul, seperti dewa yang tidak bisa dihancurkan yang berdiri selamanya. Sialan, melihat ini, orang-orang Shefu di samping tak kuasa menahan diri untuk sedikit memarahi. Jelas, mereka mencium bau berbahaya dari naga emas yang berkilauan di langit. Kepala suku Shefu, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan bantuan Qin Tian, aku khawatir kita tidak akan bisa menembus pertahanannya. Raja Ular di samping berbicara sedikit. Meskipun Shefu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semi-abadi, bahkan dengan penambahan 8 pemimpin suku Medusa lainnya, pertahanan Qin Tian tidak dapat ditembus dalam waktu singkat karena Raja Ming Qin Tian yang tidak tergoyahkan tidak biasa. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Shefu juga mengangguk dan mengiyakan perkataan Raja Ular. Jika Qin Tian tidak memiliki api merah menyala yang berdarah untuk menahan diri, dia bisa mencobanya, tetapi saat ini, api merah menyala sedikit menekan orang-orang kuat dari klan Medusa, jadi jika mereka memaksakan terobosan saat ini, saya khawatir harganya akan sangat mahal, yang bukan yang diinginkan Shefu. Susunan, menelan susunan langit, teriak Shefu tiba-tiba, lalu tongkat piton Jiao di tangannya langsung dilempar ke langit oleh Shefu. Dengan kepergian tongkat piton Jiao, aura di tubuh Shefu sedikit menurun. Jelas, momentum besar tadi mendapatkan banyak bonus dari senjata abadi ini, tongkat piton Jiao. Tepat saat tongkat piton Jiao diangkat ke langit, tongkat itu berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, lalu terangkat ke tingkat tertentu dan langsung berhenti. Berkumpul, kata Shefu dingin. Begitu suara Shefu terdengar, mata ke-8 pemimpin suku Medusa berbinar penuh kesungguhan. Sabu-sabu. Setelah itu, tanpa ragu, sosok itu melesat keluar dan langsung menuju langit. Total ada 9 sinar cahaya terang, yang memantulkan kemegahan yang mengalir di langit. Bum bum bum, 9 pembangkit tenaga listrik klan Medusa langsung berkumpul, lalu berbaris di langit membentuk tulang hering. Dengan munculnya tulang hering, tongkat naga menghilang seketika, dan kemudian berubah menjadi 9 sinar cahaya, yang disuntikkan ke tubuh 9 orang kuat keluarga Medusa. Ki-cengki. Detik berikutnya, di luar sosok 9 orang itu, seekor ular piton raksasa berukuran 100 meter muncul. Ular piton pemakan itu membuka mulutnya yang besar dan berdarah, memperlihatkan taring-taringnya yang ganas, dan menatap naga emas yang tidak jauh dari Qin Tian dan kelompoknya. Menelan langit, ini berasal dari ular piton penelan darah milik Raja Klan Medusa. Di punggung naga emas, Qin Tian menyipitkan matanya dan menatap ular piton penelan besar tak jauh darinya. Meskipun ular piton penelan ini tidak memiliki warna di tubuhnya, aura besar yang terpancar dari kedalaman jiwanya membuat Qin Tian sedikit gemetar. Piton penelan langit menelan formasi langit. Formasi ini mengaku mampu menelan langit dan melahap bumi, tapi entahlah, gumam Zulao samar-samar. Apa itu? Sepertinya ada bau yang suram dan menyeramkan. Saat berikutnya, melalui tatapan mata Zulao, dia merasakan fluktuasi yang sangat halus dari kedalaman Qin Tian dan legiun pencinta naga. Ada hantu juga di kelompok Qin Tian. Tanya Nudong terkejut di bawah gurun. Hehe, keluarga kerajaan Xuanling telah bekerja sama dengan Solomon selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka memiliki beberapa bakat, tetapi itu tidak merugikan. Orang-orang dari klan jiwa di samping berbicara perlahan, dengan nada meremehkan. Hehe, aku harus lebih mengandalkan orang dewasa. Mendengar itu, Nudong langsung gembira, karena meskipun ada energi hantu di kelompok Qin Tian, konsentrasinya jauh lebih rendah daripada klan jiwa di depannya. Awasi terus, formasi penelan surga vs. Formasi kecanduan naga, pertempuran ini hampir berakhir. Setelah orang-orang dari klan jiwa selesai berbicara, mereka memejamkan mata sejenak, lalu tidak berkata apa-apa. Ketika Nudong dan beberapa bawahan di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka segera menjadi waspada, karena mereka tahu bahwa tidak peduli apakah klan Medusa menang atau Qin Tian menang, waktu berikutnya akan menjadi pertempuran mereka. Kapten, selagi kedua kelompok ini saling berhadapan, mari kita sembunyikan napas kita. Kata si Coyote, pergi. Tang Tang mendengar kata-kata itu, melirik Xiaoyan dan yang lainnya di kejauhan, lalu menggerakkan bibirnya sedikit.
Bum bum bum, di atas langit saat ini, langit yang awalnya cerah telah diselimuti hujan lebat dan awan petir. Di antara kilat dan guntur, dua energi besar perlahan saling berhadapan di langit. Di satu sisi, ada hantu ular piton raksasa yang menelan langit dengan Sefu sebagai kekuatan utama dan para pemimpin 8 suku lainnya sebagai titik dukungan. Di sisi lain, itu adalah hantu naga emas dengan Qintian sebagai mata dan 8 anggota Legiun Pencinta Naga sebagai pembantunya. Sabu-sabu, detik berikutnya, seiring berjalannya waktu, kelompok Legiun Pecinta Naga yang diselimuti naga emas tiba-tiba dipenuhi dendam, jelas bersiap untuk serangan terakhir. Melihat hal itu, Sefu menggumamkan sesuatu di mulutnya, lalu roh-roh petarung yang mengerikan dari para pemimpin 8 suku itu langsung berkumpul pada sosok besar ular piton yang sedang menelan itu. Menelan langit, telan langit dan lahap bumi, teriak Sefu, lalu menatap Qintian yang berdiri di atas naga emas itu. Maju. Detik berikutnya, Sefu dan para pemimpin 8 suku utama mendorong dengan sekuat tenaga, dan seketika, ular piton pemakan bangkai dengan kekuatan melahap langit dan bumi itu membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba berjalan menuju Qintian. Sisi, fluktuasi mengerikan di atas bayangan ular piton yang menelan itu menyebabkan ruang angkasa hancur seketika. Benar saja, itu memang formasi menelan langit. Qintian menghela napas pelan, lalu api merah menyala yang sangat murni menyembur dari pupil matanya, lalu langsung menempel pada bayangan naga emas. Api merah menyala melekat pada hantu naga emas, dan naga emas itu meraung di langit, dan dunia berubah warna. Di bawah pengaruh naga, semuanya sunyi. Mata Qintian memancarkan api yang sangat murni, auranya meroket ke puncak, lalu tangannya menghantam tempat ular piton menelan berada di depannya dan mengabaikannya. Ho ho ho, terobosan. Di langit, hantu naga emas dan ular piton hijau bertabrakan secara tiba-tiba. Gelombang yang mengejutkan menyebar dari langit, berubah menjadi riak-riak mengerikan yang cukup untuk menghancurkan Kaisar Do Bintang 5, menyebar kemana-mana. Telan, Sefu mengayunkan tangannya, dan kekuatan yang lebih dahsyat mengalir ke tubuh ular piton penelan itu. Lalu, di antara keduanya yang awalnya saling berhadapan, ular piton penelan itu justru memperoleh keuntungan yang nyata. Sialan, doki di tubuh seorang ahli setengah abadi benar-benar tidak sebanding dengan puncak Dodi. Qintian mendengus dingin, lalu rasa dingin muncul di pupil matanya. Qintian, formasi haus nagamu tampaknya tidak seseram yang dikatakan legenda. Raja ular yang terus-menerus mencurahkan energinya ke dalam ular piton pemakan langit itu tiba-tiba membuka mulutnya di belakang Sefu. Sialan, aku hanya bisa menggunakan kekuatan itu, kata Qintian sedikit enggan. Meskipun kekuatan itu sangat besar, Qintian samar-samar dapat merasakannya. Sepertinya semakin banyak kekuatan itu digunakan, semakin terdistorsi kepribadiannya, bahkan sifat manusianya. Tidak mungkin. Detik berikutnya, pupil mata Qintian tiba-tiba melebar, karena ia melihat dengan jelas bahwa kedua ular piton menelan dan naga emas, yang berada dalam kebuntuan di udara, dan api merah menyala di sekitar naga emas itu perlahan menghilang. Jika padam seperti ini, aku khawatir kekalahannya hanya tinggal menunggu waktu. Pergi. Qintian mendengus dingin, lalu sosoknya gemetar. Minum. Beberapa anggota Legiun Pecinta Naga di belakang naga emas juga mengangguk diam-diam, lalu ada tatapan serius di mata mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah kau mengaku kalah? Di antara 8 pemimpin, seorang pemimpin yang berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 8 berkata. Ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka segera menoleh, dan kemudian mereka melihat bahwa ular piton hijau penelan langit perlahan-lahan memaksa naga emas itu mundur. Sabu-sabu, detik berikutnya, ular piton menelan hijau memadamkan api merah menyala di tubuh naga emas, dan hendak menerjang naga emas itu. Dari balik naga emas raksasa itu muncul energi hitam yang sangat besar. Napasnya bagaikan hantu, penuh dengan hal yang menakutkan dan mencekam, amat sunyi. Ho ho ho, berkat berkah energi hitam ini, warna emas menghilang sepenuhnya dari tubuh naga emas itu, digantikan oleh warna yang agak gelap. Kekuatan macam apa itu? Pupil mata Sefu mengecil, dan firasat akan terjadi sesuatu yang tidak beres muncul dengan sendirinya. Ho ho ho, raungan panik muncul dari naga hitam itu. Kemudian pada saat berikutnya, naga hitam raksasa yang ditekan oleh ular piton penelan langit hijau selangkah demi selangkah, langsung berubah dari bertahan menjadi menyerang. Di atas cakar naga hitam pekat itu, udara hitam mengelilinginya, lalu langsung menamparkan ular piton yang menelan itu. Sisi, ular piton penelan langit ingin bertahan, tetapi naga hitam legam itu bergerak terlalu cepat. Setelah cakar naga udara hitam itu menghantam tubuhnya, sensasi terbakar tiba-tiba muncul di jiwanya, membuat ular piton penelan itu sedikit gemetar. Ki Chengqi,
Ular piton menelan itu memancarkan amarah ke langit, dan kemudian kekuatan yang mengerikan muncul, siap untuk menyerang naga hitam itu. Huho, raksasa hitam itu meraung ke langit, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit tubuh ular piton yang menelan itu. Si, ular piton penelan digigit oleh naga hitam raksasa, dan dari mulut naga hitam itu, energi hitam pekat dan aneh tiba-tiba muncul di atas tubuh hijau ular piton penelan. Sabu, ular piton yang menelan itu tampaknya menyadari bahayanya, lalu tiba-tiba ekor ular besar itu melambai, mencoba melepaskan diri dari serangan naga hitam itu. Namun setelah mulut naga hitam raksasa itu menggigit ular piton penelan, ia langsung melepaskannya, tetapi energi hitam aneh itu sudah terlanjur mengalir ke ular piton penelan. Bang bang bang, detik berikutnya, energi hitam pada ular piton menelan itu meledak seketika, berubah menjadi rantai hitam merah, langsung memenjarakan hantu ular piton menelan itu. Sefu, sudah kubilang kalau latar belakang Legiun Pencinta Naga tidak seperti yang kau bayangkan. Pergilah ke neraka dengan rasa sesal. Hahaha, di belakang naga raksasa hitam itu, energi hitam yang lebih besar mengalir ke dalam dirinya, lalu muncullah senyum mengerikan. Senyum ini penuh dengan kegilaan. Di atas sosok aneh naga hitam raksasa itu, aura yang sangat aneh muncul, lalu membelah langit, mendekati ular itu. Bagaimana mungkin? Ular piton yang menelan itu benar-benar terpenjara. Apa-apaan ki hitam aneh itu? Di balik ular piton yang menelan, ada sedikit ketakutan di mata Raja Ular, karena dari rantai gelap yang memenjarakan ular piton yang menelan, muncul hawa dingin. Seberapa kuat hantu ular piton menelan yang muncul dalam formasi menelan, 9 pembangkit tenaga listrik klan Medusa mereka tidak dapat mengetahui itu. Formasi penelan surga ini benar-benar telah membunuh seorang ahli setengah abadi, tetapi sekarang ia terikat oleh energi hitam aneh di tubuh Qintian, yang membuat banyak ahli di klan Medusa merasa sedikit bermartabat. Wajah yang paling jelek tidak lain adalah Sefu. Karena inti dari formasi menelan surga ini adalah tongkat ular piton jiao benda abadi, jika ular piton menelan surga ini terluka, maka kerusakan pada benda abadi tersebut akan menjadi yang terberat. Keluarga Medusa, karena sifat mereka yang dingin, dan hubungan mereka dengan manusia yang cukup tidak harmonis, menyebabkan kelangkaan pil obat. Jika senjata peri ini rusak, saya khawatir tidak ada yang bisa memperbaikinya. Inilah mengapa Sefu memegang senjata peri tersebut, tetapi tidak berani mengerahkan kekuatan terbesar artefak abadi. Energi hitam itu jelas bukan kekuatan Qintian. Tapi kekuatan ini sangat aneh, semuanya hati-hati, kata Sefu dengan sungguh-sungguh. Setelah Sefu selesai berbicara, dia menatap ular piton yang sedang menelan yang terkurung oleh rantai ki hitam. Rantai ki hitam seperti mengikat Zonzi, membungkus seluruh tubuh ular piton yang menelan. Di atas rantai ki hitam terus bermunculan, dan kemudian terus-menerus mengikis ular piton yang menelan. Ular piton yang menelan itu mengeluarkan raungan kesakitan, tetapi sekeras apapun ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu rantai ki hitam. Hahaha, Sefu, terserah padamu bagaimana menghadapinya sekarang. Qintian meraung, lalu api merah menyala keluar dari pupil matanya, lalu langsung menempel pada naga hitam itu. Pasukan pecinta naga di samping juga berusaha sekuat tenaga untuk menuangkan semua ki pertempuran mereka ke raksasa hitam itu. Raung, raksasa hitam itu meraung di langit, tubuhnya meledak, dan niat membunuh muncul dari matanya, lalu mengangkat cakarnya dan menyerang ular piton Tian-Tian yang terikat itu secara langsung. Ki Chengqi, Swallowing Piton merasakan krisis dan berteriak keras, mencoba menyingkirkan serangan naga hitam itu. Tetapi yang membuat ular piton penelan itu aneh adalah bahwa tidak peduli bagaimana ia melepaskan diri, rantai ki hitam yang mengikatnya perlahan bergerak menuju tempat tertentu di tubuhnya. Di manakah tempat jiwa? Dengan penampakan itu, seolah-olah ki hitam ini tengah berlutut dan berusaha menelan jiwa ular piton penelan surga. Tetapi bagaimanapun juga, ular piton penelan itu hanyalah tubuh energi yang dikumpulkan oleh energi, dan tidak memiliki jiwa, jadi ki hitam aneh itu berkeliaran di dalam ular piton penelan dan keluar lagi. Bum bum bum, saat berikutnya, serangan naga hitam datang seketika. Naga hitam raksasa itu mendatangi ular piton yang menelan itu, mengangkat kedua bola matanya dengan bangga, lalu cakar naga yang mengerikan berisi energi hitam aneh dan api merah menyala itu langsung menamparkan tubuh ular piton yang menelan itu. Si, ular piton menelan itu tidak dapat melepaskan diri dari belenggu ki hitam, sehingga ia terpaksa menerima pukulan mengerikan dari naga hitam itu secara tiba-tiba. Bang bang bang, detik berikutnya, cahaya hijau pada ular piton menelan hijau tiba-tiba meredup, lalu 7 inci dari ular itu, muncullah cakar naga hitam raksasa. Dengan suara, bang, sosok ular piton hijau itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, lalu seketika lenyap di antara dunia ini.
Ular piton menelan hijau menghilang, dan rantai gas hitam yang mengikat ular piton menelan juga berubah menjadi kekuatan besar, dan kemudian setelah hantu besar ular piton menelan menghilang, tongkat berkepala ular mati dan tongkat naga perlahan muncul di udara. Kaca, di atas tongkat piton, tepat di mata kepala ular, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. Tongkat Jiao Piton benar-benar hancur sedikit. Sefu menunjukkan ekspresi ketakutan untuk pertama kalinya, menatap Qintian. Mati. Qintian Zentian meraung marah, dan kemudian anggota lain dari Legiun Kecanduan Naga melarikan diri langsung dari langit dan segera melarikan diri. Tidak bagus. Pupil mata Sefu mengecil, lalu ia melihat naga hitam raksasa dengan aura yang bergejolak, dengan dahsyatnya menghampiri mereka dan sekelompok medusa yang kuat. Larilah sendiri-sendiri. Sefu membuat keputusan tegas dan mendengus dingin, lalu pupil ular menjadi waspada, dan kegelapan serta neraka kehidupan dan kematian terus muncul. Namun, Sefu senior, kekuatan ini terlalu mengerikan. Jika Anda sendirian, kata Meilan, jelas menghadapi naga hitam yang menakutkan ini, pembangkit tenaga listrik klan Medusa tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Aduh, melihat semua orang tidak berniat pergi, Sefu menghela napas pelan, tetapi hatinya sangat gembira. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qintian, kali ini, ketika Ratu Medusa kita kembali, kita pasti akan menghancurkan keluarga kerajaan Xuanlingmu. Sefu tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya tiba-tiba meledak. 8 prajurit Medusa kuat lainnya memiliki ki pertempuran yang mengerikan di seluruh tubuh mereka, langsung membentuk perisai pertahanan ki pertempuran seukuran 100 zang di depan semua orang. Raung, raksasa hitam itu menghilang dalam sekejap, dan langsung muncul di perisai pertahanan mengerikan di depan Sefu dan yang lainnya. Kemudian dia membuka mulutnya yang besar, dan di dalam mulut naga itu, nafas naga yang bercampur dengan api merah menyala dan gas hitam aneh langsung keluar. Bum bum bum, kekuatan api yang mengerikan dan energi hitam yang aneh terus menyelimuti perisai pertahanan ki pertempuran yang besar. Saat berikutnya, api merah menyala langsung terpisah dari napas naga, dan kemudian perisai pertahanan besar ki pertempuran pun terbakar. Brengsek, tidak, perisai pertahanan ini akan hancur. Tetesan keringat seukuran air mata terus muncul di dahi Sefu. Kekuatan api ini telah menahan kita. Dengan ki hitam aneh yang tampaknya langsung menyerang kekuatan jiwa manusia, kita tak mampu lagi menahannya. Raja Ular pun berkata dengan dingin, jelas melihat perisai pertahanan Doki yang besar terus-menerus terkikis oleh kekuatan api dan gas hitam aneh ini, ia langsung terkejut. Sudah kubilang sejak lama bahwa keluarga kerajaan Xuanlingku bukanlah klan Medusamu yang bisa dibandingkan denganmu. Pergilah ke neraka dengan penyesalan. Teriak Qintian dengan marah, terlepas dari pupil matanya yang sudah merah, dan melanjutkan. Tingkatkan kekuatan api dan energi hitam di tanganmu. Aduh, suara desahan pelan terdengar di langit, lalu awan petir yang tertutup rapat berkumpul samar-samar. Kemudian, di antara awan petir itu, sebuah kilat menyambar langsung ke langit. Siapa itu? Qintian langsung terkejut, karena pemandangan awan petir yang tiba-tiba ini tidak mungkin disebabkan oleh sebab alami apapun, kemungkinan besar ada seseorang yang mengendalikannya. Qintian, lama tak bertemu. Sebuah suara tua muncul di langit, lalu dari balik awan petir, seorang lelaki tua perlahan keluar. Batubara bambu, pupil mata Qintian mengecil, dan gelombang ketakutan muncul secara spontan. Karena pada saat ini, kekuatan hitam dan putih kehidupan dan kematian terus-menerus menyatu di samping Sujin, dan sebagai tambahan, guntur dan kilat ada di sekujur tubuhnya, seolah-olah dewa guntur hitam dan putih telah turun. Bara bambu, dia benar-benar bergerak, kata Solomon dan Nudong serempak, dengan sedikit nada terkejut dalam suara mereka. Dikabarkan bahwa hubungan antara klan Medusa dan Pavilion Fenxiang tampaknya tidak jelas. Sekarang tampaknya benar, kali ini, keluarga kerajaan Xuanling mungkin telah menendang lempengan besi. Hati-hati, begitu Qintian dan yang lainnya melarikan diri, kami akan segera menyusul. Kata Liu Quan, Sujin ini benar-benar menembak. 2 pria kuat semi-abadi itu, bersama para pemimpin 8 suku besar, akan menjadi musuh bebuyutan sekarang, kata Nudong dengan sedikit khawatir. Denganku di sini, apa yang kau takutkan? Kata klan jiwa dengan gembira dan tanpa rasa takut, yaitu, Penatua Su. Mu Yingying juga menemukan Penatua Su di udara dan segera berbicara. Ayo pergi, karena Tetua Su sudah muncul, kurasa situasi pertempuran di sini sudah diputuskan. Ayo kita temui Mu Feng dan mereka berdua dulu, lalu pergi ke daerah gurun. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pergi ke arah yang berlawanan dengan kuil Medusa. Tepat sebelum pergi, Xiaoyan bergumam ke arah kuil keluarga Medusa, sepertinya ada aura yang familiar di kuil ini. Apakah ini ilusi? Bara bambu,
Apakah kau ingin bersukacita atas perang antara keluarga kerajaan Xuanling kita dan Paviliun Fenxiang? Geram Qin Tianhong dengan mata merah. Sejak bara bambu ini muncul, hati Qin Tian menjadi agak gelisah. Sefu, seorang pembangkit tenaga listrik semi-abadi saja, sudah membuat Qin Tian merasa sedikit lelah, belum lagi 2 kaisar petarung bintang 9 di antara 8 pemimpin Medusa. Karena energi hitam yang aneh itu, saya khawatir Qin Tian sudah dikalahkan. Tetapi tidak peduli seberapa bangganya Qin Tian, beban dari 2 pembangkit tenaga listrik semi-abadi ini harus ditimbang. Terlebih lagi, salah satu dari setengah abadi ini masih Su Jin, yang dikenal sebagai master formasi pertempuran pertama di seluruh Xuantian Santian. Hahaha, Qin Tian, kamu tidak perlu menggunakan alasan ini untuk mengancamku. Saya khawatir hanya kalian berdua di seluruh keluarga kerajaan Xuanling yang bisa mengancam saya sekarang, tapi sayang sekali kalian bukan salah satu dari mereka. Setelah mengatakan itu, Penatua Su tersenyum agak lucu, tapi tak seorang pun berani meremehkan Su Lao. Pada saat ini, Lao Su berdiri di tengah langit yang diselimuti awan petir yang rapat, dan gelombang guntur serta kilat setinggi puluhan meter terus-menerus menyambarnya. Kemudian, kekuatan guntur yang tampaknya bergejolak itu perlahan diserapnya. Di atas tubuhnya, muncullah guntur putih keperakan yang kecil namun menakutkan. Bajingan, Qin Tian mengutuk diam-diam, lalu melirik sekelompok orang Medusa yang diserang naga hitam, merasa menyesal. Jika naga hitam raksasa saat ini diberi waktu, saya khawatir ia dapat langsung mengalahkan 9 pembangkit tenaga listrik keluarga Medusa. Pada saat itu, dengan menambahkan beberapa metode Qin Tian akan memiliki cukup keyakinan untuk membunuh 9 orang kuat Medusa, tetapi Qin Tian juga tahu situasi saat ini, dan segera tidak ragu-ragu, seolah-olah dia siap untuk bergerak melakukan apa. Qin Tian, ini bukan dirimu yang kukenal. Aura hitam di tubuhmu sepertinya berbau seperti hantu. Su Tua berjalan mendekati awan petir yang pekat di langit dan berkata dalam hati. Urus saja urusanmu sendiri. Qin Tian mendengus dingin, lalu naga hitam yang menyerang itu langsung dipanggil kembali. Raksasa hitam itu mundur perlahan dan menempel di sisi Qin Tian. Aku tak percaya Adipati Ming dari Fudo yang bermartabat telah bersekongkol dengan orang-orang dari alam hantu. Tetua Su perlahan menggelengkan kepalanya, setelah memastikan pikirannya. Su Jin, kau mau bicara omong kosong, bagaimana dengan raja ini? Bukan giliranmu untuk menyalahkan orang lain. Qin Tian dengan paksa mendukung, lalu berbicara. Kalau begitu, ayo. Setelah Su Lao selesai berbicara, senyumnya langsung lenyap. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya, dan jaring petir raksasa yang terbuat dari petir padat melesat ke arah Qin Tian. Tips mengukir serangga. Qin Tian menampiknya, tetapi hatinya amat terkejut. Karena jaring guntur yang menyerang dari atas awan guntur, aura yang kuat dan mendominasi muncul, menyebabkan Qin Tian mengerutkan kening. Aura kuat pada kekuatan petir hanya untuk menahan hantu. Inilah masalahnya, gumam Qin Tian dalam hati, tanpa ragu-ragu pada benda-benda di tangannya. Raung, raksasa hitam itu meraung, dan ekor naga hitam besar itu bergoyang dan tiba-tiba menghantam jaring guntur yang besar itu. Kaulah yang menunggu. Su Lao sepertinya sudah menduga adegan seperti itu sejak lama. Ketika melihat ekor naga hitam itu terentang, ia mengulurkan tangannya, dan jaring petir raksasa itu langsung membungkus ekor naga hitam itu. Bang bang bang, jaring petir yang mengerikan itu langsung mengikat ekor naga hitam itu, lalu sisik-sisik di ekor naga itu sedikit menegang, dan tatapan yang agak menyedihkan terpancar dari mata naga hitam itu. Ho ho ho, setelah ekor naga hitam terlilit jaring bambu tua, aura murni dan mendominasi muncul dari jaring, lalu tiba-tiba menghilangkan aura hitam dari ekor naga hitam asli. Tak tersisa, brengsek, kekuatan macam apa ini? Mata Qin Tian berkilat serius, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri. Kapten, kalau kau tidak bisa, ayo kita mundur dulu. Raja Xuanling dan yang lainnya sudah memasuki kuil Medusa, dan rencananya sudah setengah jalan. Beberapa orang berdiri di inti gurun, napas mereka tersengal-sengal, lalu inti gurun itu menggunakan kekuatan jiwa mereka yang lemah untuk berkomunikasi dengan Qin Tiantong. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Qin Tian melirik Su Jin yang berdiri di tengah awan petir tanpa daya. Dengan kekuatan yang Su Jin miliki saat ini, aku khawatir Qin Tian tidak akan mampu menghadapinya saat ia berada di puncak kekuatannya. Apalagi sekarang, sisi. Detik berikutnya, bara api bambu di langit bagaikan dewa petir, tangannya tiba-tiba mengepal, dan jaring petir raksasa yang melilit ekor naga itu langsung meledak. Bum bum bum, dengan cubitan Su Jin, ekor naga hitam raksasa itu langsung terpotong berkeping-keping oleh jaring petir yang sangat halus. Ho 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 ho, raksasa hitam itu meraung di langit, dan pupil matanya sudah penuh darah.
Ledakan. Keluarga Medusa, Paviliun Fenxiang, Qintian telah menuliskan kebencian ini. Qintian tertawa terbahak-bahak, lalu naga hitam raksasa yang kehilangan ekornya itu tiba-tiba membengkak. Bang bang bang, api merah menyala yang mengerikan, ditambah dengan gas hitam aneh, menyembur keluar seketika, lalu memenuhi ruangan. Pada saat kritis ini, tidak seorang pun menyadari bahwa Tang Tang dan keempatnya benar-benar melompati dinding putih kuil dengan cara khusus dan memasuki kuil Medusa. Kekuatan api dan energi hantu. Ada banyak rahasia di tubuh Qintian. Zhu Jin berdiri di langit dan menyaksikan Qintian dan rombongannya melarikan diri, tetapi dia tidak menghentikannya, karena Zhu Jin tahu bahwa ini bukan saatnya bagi mereka untuk mati. Jalan. Zhu Jin tidak ragu-ragu, cincin penahan yang sangat indah di tangannya memancarkan cahaya aneh, dan kemudian sebuah gulungan putih keperakan berisi kekuatan mengerikan muncul seketika. Sabu-sabu. Begitu gulungan putih keperakan itu muncul, gulungan itu langsung berubah menjadi sambaran petir, seolah menembus langit, menuju ke tempat raksasa hitam itu meledak dengan kecepatan suara. Bum bum bum, raksasa hitam itu meledak, dan gas hitam aneh serta api mengerikan tiba-tiba muncul dari posisinya. Jika kekuatan keduanya dibiarkan menyebar, aku khawatir wilayah klan Medusa ini akan menyebabkan bencana. Hanya saja belum menyebar satu titik pun, dan terselubung dalam gulungan putih perak bambu ember. Pemurnian. Melihat ruang tempat naga hitam itu meledak diselimuti cahaya pada gulungan putih keperakan, Zhu Jin mendengus dingin. Cepat, detik berikutnya, gulungan-gulungan putih keperakan itu langsung menghilang, lalu di ruang tertutup itu, gelombang kekuatan petir muncul. Dalam beberapa tarikan napas, energi hitam aneh dan api telah lama dimurnikan tanpa jejak. Ambillah. Setelah melakukan semua ini, Zhu Jin berkata perlahan, dan gulungan putih perak itu kembali ke tangannya, tetapi pada saat ini, udara hitam merah kecil muncul di gulungan putih perak itu. Zhu Jin, kenapa kau di sini? Tanya Sefu dan rombongannya kepada Zhu Jin yang berada di atas langit. Aku kebetulan lewat, hehe. Zhu Tua tersenyum perlahan pada Sefu, lalu segera menyimpan gulungan putih keperakan itu. Lagi pula, Sefu sudah tua, jadi tidak sulit untuk melihat rahasianya. Zhu Tua, bukankah Sefuku tipe orang yang suka memanfaatkan situasi? Sefu sedikit tidak puas. Batuk-batuk-batuk. Zhu Jin mendengar kata-kata itu, dan langsung berpura-pura batuk beberapa kata. Ayo turun dan bicara. Setelah itu, Zhu Jin mengatakan sesuatu, dan kemudian 8 pemimpin klan Medusa lainnya mengangguk. Seruling hijau, apakah kamu yakin Xiao Yan dan yang lainnya ada di sini? Tidak jauh dari kuil, di tanah gurun, Mu Feng dan seruling hijau perlahan maju. Seharusnya benar, menurut apa yang dikatakan ular biru putih, daerah gurun ini berseberangan dengan kuil Medusa. Xiao Yan dan yang lainnya kemungkinan besar ada di sini. Pada saat ini, di langit di atas kuil, awan petir dan ledakan mengerikan telah perlahan menghilang, tetapi siapapun dapat melihat bahwa fluktuasi yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pembangkit tenaga listrik biasa dalam pertempuran. Bagian luar kuil berantakan, percikan-percikan energi berbagai warna terlihat di mana-mana, dan gurun amblas dalam berbagai tingkatan. Konfrontasi yang mengerikan, latar belakang keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa sungguh mengerikan, gumam Mu Feng dalam hati. Ngomong-ngomong, seruling hijau, kenapa kau tidak masuk ke kuil keluarga Medusa bersama ular biru putih tadi? Bukankah di sana ada tanah suci yang kalian semua, para manusia ular, impikan? Tanya Mu Feng setelah ragu-ragu. Bagaimana mungkin sesederhana yang kamu pikirkan? Menurutmu siapa yang bilang kau bisa memasuki kuil Medusa kalau kau mau? Jangan bicara tentang bahaya di kuil. Hanya karena leluhur keluarga Medusa kita tinggal di kuil, aku tidak bisa masuk sekarang. Tetapi saya yakin suatu hari nanti saya akan masuk dengan cara yang terbuka dan adil. Teroboslah batasan garis keturunanmu sendiri, dan mungkin kau akan bisa maju ke ular piton penelan. Lalu aku akan melindungimu. Setelah seruling hijau selesai berbicara, senyum manis seperti bulan sabit muncul di sudut mulutnya, yang membuat Mu Feng sedikit menyadari kehadiran Shen Shen. Sepertinya aku merasakan aura Xiao Yan, mereka ada di sini, ayo pergi. Sesaat kemudian, pupil Green Flute bergerak cepat. Ayo pergi. Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang mengikuti seruling hijau itu di masa depan. Mu Feng dan yang lainnya ada di dekat sini. Mari kita cari satu sama lain secara terpisah. Hati-hati jangan sampai menggunakan energi dendammu, kalau tidak itu akan menarik orang-orang kuat dari klan Medusa, kata Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya tentu saja tidak melihat Zhu Tua akhirnya membebaskan klan Medusa, jika tidak, mereka tidak akan begitu berhati-hati di wilayah klan Medusa.
Beberapa orang berpisah, lalu masing-masing pergi ke satu arah. Xiaoyan, sebuah suara jernih bergema di benak Xiaoyan. Aku menemukannya. Mu Yingying tersenyum tipis, lalu dengan cepat datang ke sisi Xiaoyan. Kalian semua baik-baik saja. Xiaoyan melihat bahwa Mu Feng dan Green Flute baik-baik saja, dan segera menepuk bahu Mu Feng dengan tangannya yang besar. Oh, sakit. Mu Feng sangat kooperatif dengan Xiaoyan, dan saat berbicara, dia bahkan menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa, yang membuat banyak orang tertawa. Bukankah ada seseorang dari kelompok tentara bayaran pedang darah? Tanya Mu Feng. Mereka terpisah dari kita, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik bagi mereka. Xiaoyi mengambil alih. Tidak apa-apa, jangan sampai kita masuk ke gurun dan berhadapan dengan tangan-tangan beracun. Lagi pula, sebagai rekan satu tim yang tidak kupercaya, aku tidak berani membelakangi mereka, kata seruling hijau tanpa ampun. Karena kita berlima sudah tiba, ayo kita pergi ke gurun dulu selagi Yubo yang sedang bertarung belum menyerah. Aku merasa ada sesuatu yang kubutuhkan di sana. Xiaoyan tersenyum, dan ada rasa panas di pupil matanya. Perasaan demikian bukan saja bersumber dari nyala api yang memadukan 23 macam api yang berbeda, tetapi juga bersumber dari keputusan yang membara di bagian tubuh yang terdalam. Mungkin hanya ada satu hal yang dapat menarik perhatian Feng Jue. Api suci. Konon, di gurun kematian yang sepi ini, ada 3 jedi utama di sana, tapi di sana juga terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ayo cepat, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hal bagus. Saat itu, kekuatan kita akan meningkat ke level yang lebih tinggi, atau kita bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam beberapa tahun. Mu Feng memimpin. Pergilah ke sini. Xiaoyan menutupi kepalanya dengan garis-garis hitam, lalu berkata kepada Mu Feng yang telah salah jalan. Ketika kata-kata itu terucap, kelompok itu berjalan sangat pelan menuju padang pasir yang asing. Di manakah daerah yang disebut gurun? Ikuti Qintian, jangan biarkan mereka kabur. Kali ini, aku harus menunjukkan kekuatan Solomon kita kepada keluarga kerajaan Xuanling ini, dan ingin kita membunuh Su Jin. Kalau bukan karena kekuatan Su Jin yang setengah abadi ini, kita akan maju 3 kali, dan itu hanya untuk mati. Kata Liu Quanfang dengan ekspresi muram. Setelah berbicara, dia berubah menjadi aura hitam, dan perlahan mengikuti rombongan Qintian bersama 2 orang di sekitarnya. Di tempat lain, saat Qintian dan rombongannya pergi, klan Medusa dan Su Jin juga menghela napas lega. Kalian, klan Medusa, tampaknya tidak sekompak yang kubayangkan. 8 pemimpin Medusa dan Sefu jatuh ke tanah di depan mereka, dan Qintian beserta rombongannya pun menghilang tanpa jejak. Kemudian, Su Jin berbicara langsung. Batuk-batuk, Sefu terbatuk hebat karena terlalu banyak makan, sambil memegang tongkat piton Jiao yang agak patah di tangannya. Sedangkan ular roh pendamping Xiaolu, ia sudah kalah saat piton Tian-Tian dikalahkan. Kembali ke tubuh Sefu untuk pemanasan. Manusia, meskipun kalian membantu keluarga Medusa kami keluar dari pengepungan, aku sarankan kalian untuk kembali ke tempat asal kalian. Wilayah manapun di keluarga Medusa kita tidak pernah menerima manusia. Di antara 8 pemimpin, Mobile menatap bambu ember di depannya dengan sedikit ketidakpuasan. Merbar, sombong, kata tubuh Sefu yang ringkih dengan gaya kuno. Tuan ular, kata Mobile dengan suara agak bingung, dengan banyak kebencian dalam suaranya. Aku belum mati, tenanglah, kata Sefu dengan marah. Su Jin, apa yang kau katakan tidak salah. Memang ada beberapa pengkhianat di dalam klan Medusa kita. Sefu pun menyetujui perkataan Su Jin, lalu pupil mata ularnya perlahan melirik 2 dari 8 pemimpin. Mereka berdua, seorang pria dan seorang wanita. Kekuatan lelaki itu berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 8, ia memiliki aura yang kuat di sekujur tubuhnya, dan rambutnya yang berwarna coklat tua dikenal cukup gagah, sedangkan wanita itu merupakan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Kaisar Do Bintang 8, dan kekuatannya juga cukup bagus. Tuan Sefu, kami berdua benar-benar tidak bisa dibedakan. Itu semua gara-gara Angry Is. Dia menjanjikan beberapa keuntungan kepada kita, lalu membiarkan kita membantunya. Dia membocorkan berita bahwa ular piton menelan 9 warna memasuki kuil. Dia mencoba berkolusi dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa kita untuk beradu kekuatan, dan pria ini sangat ambisius dan tampaknya ingin menguasai seluruh keluarga Medusa kita. Pria dan wanita itu langsung berlutut, lalu tiba-tiba berbicara. Meskipun keduanya juga merupakan 2 pemimpin suku dari 9 suku utama Medusa, peringkat mereka cukup rendah di antara 9 suku utama. Oleh karena itu, mereka berdua sangat jelas tentang temperamen dan taktik Sefu yang menggelegar ini. Begitu mereka berdua menipunya, akhir ceritanya tidak akan mudah.
Aku membaca bahwa kalian berdua adalah pemimpin 9 suku utama keluarga Medusa kami. Aku tidak akan menghukum kalian. Jika kalian melakukan kejahatan lagi, kalian akan langsung dilempar ke dalam kerangka 10.000 ular. Kata Sefu dingin, suaranya tetap sama. Suaranya yang tegas membuat mereka berdua merasa sedikit lebih baik. Karena memang begitu, sekarang saatnya untuk memahami isi hati keluarga Medusa kita. Meskipun Nudong ini hanya seorang kaisar petarung bintang 9 peringkat 4, ia telah banyak bekerja sama secara diam-diam dengan keluarga kerajaan Xuanling selama bertahun-tahun. Saya khawatir kekuatan bawahannya tidak boleh diremehkan. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan Nudong ini, lalu menanganinya sesuai aturan klan. Raja Ular pun berkata, dan Raja Ular sudah lama tidak terbiasa dengan tindakan Nudong. Tekan saja, lagi pula, kalau soal bertarung sendirian, Raja Ular bukanlah lawan Nudong. Hahaha, mencari aku, jangan mencarinya, aku tidak diundang. Senyum mengerikan muncul di padang pasir, lalu sosok kekar muncul. Orang ini adalah Nudong, tetapi di samping Nudong, 3 do di bintang 8 tingkat menengah yang kuat dan 5 do di bintang 7 yang kuat segera muncul. Pada saat yang sama, di samping Nudong itu, seorang pria yang diselimuti energi hitam tampak sangat aneh.